Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi atau cerita imajinasi. Jadi, teks narasi itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya kita akan belajar mengenai cerita imajinasi. Kemarin kita sudah belajar mengenai cerita imajinasi. Sesuai dengan namanya, cerita imajinasi itu melibatkan khayalan kita. Jadi, yang ada dalam khayalan itu kalian tulis. Contohnya, Putri Duyung. Dalam dunia nyata, tidak ada yang namanya Putri Duyung. Yang ada hanyalah ikan duyung, atau biasanya disebut dugong. Nah, itu merupakan imajinasi kalian atau khayalan kalian. Kemudian, karena kalian itu berambisi ingin menjadi sebuah burung, kalian beranggapan bahwa itu kalian bisa terbang tinggi, bisa terbang ke luar angkasa. Nah, itu namanya cerita khayalan. Mem, aku pengen, boleh nggak cerita itu? Nggak apa-apa, kalian tulis, nggak apa-apa. Mem, aku pengen ke Cina, pengen lihat bagaimana sih Wuhan itu setelah corona. Pengen lihat aku, Mem, tapi aku nggak punya uang, gimana kalau aku pakai sayap? Boleh, nanti itu kalian ceritakan di cerita imajinasi. Setelah kemarin kalian sudah belajar mengenai apa itu cerita imajinasi, sekarang kita belajar mengenai strukturnya. Loh, Mem, kemarin kan kita sudah belajar tema, tokoh, penokohan. Itu apa, Mem? Nah, tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan kawan-kawan itu namanya unsur teks narasi. Jadi, kalau unsur teks narasi itu ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada amanat. Itu yang namanya unsur. Nah, sekarang kita belajar ke struktur teks narasi. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Oke. Orientasi ini berada di awal sekali. Berada di awal sebuah teks cerita imajinatif. Jadi di awal itu namanya orientasi, di paragraf pertama. Itu namanya orientasi. Nah, di paragraf pertama itu isinya apa, Mem? Isinya pengenalan peristiwa. Kamu mau bercerita apa, itu kamu tulis di sini. Misalnya nih, kemarin itu adalah, ini contohnya nih. Di tengah malam yang sunyi, Putri Liliput duduk termenung melihat bulan dan bintang. Dia tidak peduli dengan apapun di sekelilingnya. Tetapi dia hanya pedulikan rasa damai dan tenang bersama dengan semilir angin yang seolah-olah membelainya dengan penuh rasa sayang. Ini namanya orientasi. Peristiwanya apa? Peristiwanya yaitu si Putri Liliput ingin merasakan damai, tidak peduli dengan apapun di luar, tidak ingin merasakan sakit. Jadi dia itu ingin damai, ingin tenang, begitu. Tokohnya siapa? Di awal itu ada Putri Liliput. Gitu. Ada Putri Liliput. Mem, tapi aku nanti di tengah-tengah itu mau nambahkan tokoh. Nggak apa-apa. Di orientasi di paragraf pertama ini menceritakan tokoh utama biasanya. Begitu. Jadi ini sudah jelas kalau tokohnya itu adalah Putri Liliput. Tempatnya di mana, Mem? Di rumah. Waktunya di mana? Karena dia itu melihat bulan dan bintang, pastinya malam hari. Berarti ini dinamakan orientasi karena menjelaskan peristiwa yang akan diceritakan itu seperti apa. Contohnya lagi, yang di Timun Mas kemarin.
peristiwanya apa? Mbok Suri ingin menjadi seorang ibu, ingin mempunyai anak, tetapi dia belum dikaruniai. Nah, setelah itu beliau bertemu dengan Buto Ijo. Maaf, bukan Buto Ijo, itu nanti masuknya ke komplikasi. Beliau jalan-jalan ke hutan. Nah, itu nanti masuk ke orientasi. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Setiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian, karena Mbok Sarni tidak dikaruniai anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak, agar bisa membantunya bekerja. Nah, apalagi ini cerita khayalan. Agar lebih menarik, agar terlihat nyata, maka dimunculkan sebuah masalah. Nah, contohnya kalau di Timun Mas kemarin apa? Buto Ijo memberikan janji kepada Mbok Suri agar kelak anak yang keluar dari timun ini setelah dewasa akan menjadi santapannya. Nah, itu adalah masalahnya. Namun, karena rasa sayangnya, Mbok Suri tidak tega untuk memberikan timun mas ke Buto Ijo. Pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di perjalanan, Mbok Sarni mendengar suara aneh yang berasal dari dalam gua. Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar yang bernama Buto Ijo. Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku hanya ingin mengumpulkan kayu bakar. Izinkanlah aku lewat, wahai Buto Ijo. Hahaha. Kau boleh lewat setelah memberiku seorang anak manusia untuk disantap. Tetapi aku tidak memiliki seorang anak. Wahai wanita tua, kuberikan biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya meranjak dewasa. Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak, kemudian Buto Ijo memberinya biji mentimun untuk ditanam, yang nantinya akan menghasilkan seorang anak. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat besar, dan Mbok Sarni kemudian memanennya. Wah, besar sekali mentimun ini. Apa benar di dalamnya terdapat seorang anak? Baiklah, akan kucoba untuk membelahnya. Setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Hari demi hari, Timun Mas pun tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Tibalah Buto Ijo untuk menagih janjinya. Ketika Buto Ijo datang, Mbok Sarni sangat ketakutan karena tidak mau kehilangan Timun Mas. Di mana anak itu? Serahkan padaku. Datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini,
maka semakin lezat dagingnya untuk kau santap. Mbok Sarni mengatakan kepada Buto Ijo agar datang 2 tahun lagi, agar lebih besar timun mas untuk disantap. Masalah itu kan pasti ada solusinya. Apa itu solusinya? Nah, contoh dalam timun mas kemarin, yaitu timun mas mendatangi tabib untuk meminta 3 jimat. Nah, jimat itu untuk melindungi dirinya dari buto ijo. Akhirnya karena buto ijo kalah terhadap jimat, jadi si timun mas bahagia dengan ibunya. Dia hidup bahagia tanpa adanya gangguan. Pada suatu malam, Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar timun mas menemui seorang petapa di gunung untuk meminta bantuan. Petapa, tolonglah diriku. Apa masalahmu, nak? Bantulah diriku untuk melindungi diri dari serangan buto ijo. Baiklah, kuberikan kau senjata dan gunakan dalam keadaan terdesak. Kemudian, sang petapa memberinya bungkusan kecil yang di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Setelah 2 tahun berlalu, di pagi hari, Buto Ijo datang lagi untuk menagih janjinya kepada Mbok Sarni. Jangan kau ambil anakku, wahai buto ijo, karena aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kau santap. Wahai wanita tua, di mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya. Timun Mas pun keluar dari tempat persembunyiannya dan melarikan diri ke hutan. Aku di sini, buto ijo. Tangkaplah aku jika kau bisa. Jangan lari kau, timun mas. Ya. Akan kulemparkan biji mentimun. Ah. Apa? Dia masih mengejarku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mungkin ini saatnya melempar paku dalam bungkusan ini. Ah. Paku itu tidak membuatnya mati. Akan kutangkap kau hidup-hidup, timun mas. Selanjutnya adalah garam. Kau telah membuatku marah, timun mas. Ya. Terasi di kantong ini adalah senjata terakhirku. Rasakan ini. Tidak. Panas. Seketika, Buto Ijo pun akhirnya mati tenggelam ke dalam lautan lumpur yang mendidih. Timun Mas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Pada akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sarni hidup bahagia dan damai. Koda itu pesan cerita. Bedanya dengan amanat apa? Kalau koda itu tertulis, kamu tulis ini di ceritanya. Kalau amanat, itu kalian menyimpulkan dari paragraf pertama sampai terakhir. Oh, ini pesannya apa ya? Nah, itu bedanya. Kalau amanat itu tidak ada dalam cerita, maksudnya tidak tertulis begitu. Kalau koda ada. Contohnya begini. Timun Mas, ini ada di tulisannya ya. Timun Mas bahagia
sebab saling menyayangi dengan ibunya. Nah, itu tertulis dalam sebuah cerita. Jadi ini dinamakan koda. Beda lagi kalau tidak ditulis dalam cerita, itu namanya amanat. Begitu. Mem, tapi ini aku di buku keadaan yang namanya reorientasi ya. Nah, reorientasi itu pengulangan kejadian. Contohnya gini. Akhirnya Timun Mas Akhirnya Timun Mas menjadi anak kesayangan Mbok Suri. Karena dia berhasil mengalahkan Buto Ijo yang ingin memakannya. Nah, itu yang namanya reorientasi. Di awal itu kan sudah diceritakan kalau Mbok Suri itu pengen punya anak. Nah, di reorientasi itu diceritakan kembali. Tetapi agar kalian tidak bingung dan biasanya itu tidak muncul di ujian reorientasi, makanya di slide ini tidak saya memunculkan saja. Nah, ini ciri kebahasaannya. Kalimat yang menyatakan urutan waktu, biasanya pada malam hari, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, setelah itu. Nah, ini yang namanya kalimat yang menyatakan urutan waktu. Kata kerja, contohnya berlari, yang seperti Mbok Suri tadi. Berlari, kemudian berjalan, menyusuri hutan, itu namanya kata kerja. Nah, ini yang intinya kalimat langsung. Kalimat langsung itu harus disertai dengan tanda petik 2. Jadi di awal-awal gini. Jadi setelah tanda baca, koma, tanda seru, tanda tanya, itu kemudian ditutup dengan tanda petik. Ini yang namanya kalimat langsung. Oke. Nah, langkah-langkah menulis cerita imajinasi. Yang pertama, kalian harus menemukan ide penulisan. Misalnya tadi nih, kamu ingin menjadi seekor burung. Kemudian kamu ingin berkeliling dunia, ingin mengetahui Wuhan itu bagaimana keadaannya setelah corona ini. Nah, ini kamu tulis, aku pengen dadi burung rek engko moro-moro aku terbang nang Wuhan. Nah, itu kamu tulis itu. Setelah itu, rangkaian peristiwanya apa saja? Nah, pertama apa ya? Oh, pertamanya aku gawe layangan, moro-moro katut terbang. Jadi langkah pertamanya dia merakit layang-layang. Kemudian dia terseret dengan layang-layang tersebut. Kemudian dia bisa terbang. Dia bisa kemanapun pergi. Nah, itu yang peristiwa pertama. Peristiwa pertama yaitu merangkai layang-layang. Peristiwa kedua, dia memiliki ide untuk terbang menggunakan layang-layang tersebut. Yang ketiga, dia terbawa angin menggunakan layang-layang. Yang keempat, dia akhirnya bisa terbang. Kemudian ingin pergi ke Wuhan. Kemudian bertemu dengan corona. Ternyata corona itu hidup, corona itu musuh. Nah, itu bisa kamu buat menjadi sebuah cerita. Dia marah-marah kepada corona yang jahat itu. Setelah itu perang yang ketujuh, peristiwa yang ketujuh, corona itu marah, kemudian perang. Yang kedelapan, orang ini memiliki obat yang bisa menghilangkan corona. Jadi dia itu perang, yaitu apa? Masker.
Setelah itu yang ke-9, si corona pergi dan hilang dari muka bumi ini. Nah, itu bisa. Jadi dari layang-layang terbang kemudian sampai ke corona itu bisa. Itu bisa digunakan sebagai cerita imajinasi. Karena mengapa hal ini itu bisa digunakan sebagai cerita imajinasi? Karena di dunia ini tuh tidak bisa menggunakan terbang menggunakan layang-layang. Begitu. Apalagi sampai ke Cina bertemu virus corona, itu hal yang sangat mustahil. Itu yang namanya cerita imajinasi. Berarti cerita imajinasi itu harus liar, harus yang nggak ada di dunia ini. Memang benar. Cerita imajinasi harus begitu. Setelah itu, rangkaian peristiwa tadi, yang ada 8 tadi, kamu kembangkan. Nah, setelah kamu kembangkan, kira-kira judul apa yang cocok? Misalnya, pergi ke Wuhan dengan layang-layang. Nah, itu bisa. Jadi, judul cerita itu tidak dibuat di awal, melainkan di akhir ketika kalian sudah menuliskan rangkaian peristiwa itu. Nah, sekarang tugasnya. Yang pertama, silakan kalian temukan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung itu yang ada tanda petiknya. Itu yang namanya kalimat langsung. Dan diucapkan secara langsung oleh pembicara, itu yang namanya kalimat langsung. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah cerita imajinasi. Ini enggak usah banyak-banyak, terserah kalian. Minimal 3 paragraf. Oke, begitu. Nah, apabila kurang paham, nanti sampaikan ke mem ya. Sampai jumpa. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita lekas bertemu. Sampai jumpa anak-anak.